Halo siswa kelas 10 IPS. Pada video sebelumnya, saya telah mengulas tentang definisi nilai mutlak. Pada video kali ini, saya akan mengulas materi baru, yaitu grafik fungsi mutlak. Sebelum menuju ulasan tentang grafik fungsi mutlak, kalian perlu mempersiapkan terlebih dahulu, pertama buku untuk menggambar, kedua alat tulis, dan ketiga buku paket matematika wajib kalian. Sebelum kalian mengikuti penjelasan mengenai grafik fungsi mutlak, pastikan terlebih dahulu kalian sudah hafal dan paham definisi nilai mutlak. X anggota bilangan real, jika X lebih dari atau sama dengan 0, nilai mutlak dari X adalah X itu sendiri. Sementara jika X bilangan real yang kurang dari 0, nilai mutlak X adalah minus dari X-nya. Intinya, setiap akan masuk submateri baru di bab 1, kalian wajib mengingat dulu definisinya. Sekarang kita akan masuk ke ulasan grafik fungsi mutlak bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang diagram Kartesius. Diagram Kartesius ini sudah sering kalian gunakan pada waktu SMP untuk menggambar grafik garis lurus. Kali ini kita akan menggunakan diagram Kartesius untuk menggambar grafik fungsi mutlak. Pertanyaan pertama, diagram Kartesius itu apa sih? Seperti itu. Nah, pada dasarnya diagram Kartesius merupakan sebuah bidang yang di dalam matematika digunakan salah satunya untuk menyajikan gambar grafik fungsi. Dan secara umum, diagram Kartesius ini bisa dimaknai sebagai sebuah sistem untuk memudahkan penyajian atau penyampaian interpretasi konsep aljabar secara visual. Sebagai sebuah sistem, diagram Kartesius memiliki komponen dan aturannya sendiri. Diagram ini terdiri atas dua garis bilangan real yang dipotongkan secara tegak lurus di titik nolnya. Selanjutnya, garis bilangan real yang mendatar atau horizontal disebut sebagai sumbu X dan garis bilangan real yang vertikal atau tegak disebut dengan sumbu Y. Titik potong kedua sumbu, titik potong sumbu X dan sumbu Y berada di sini. Ini disebut sebagai titik pusat atau titik asal dengan koordinat 0,0. Untuk semua titik koordinat di diagram Kartesius, polanya adalah X, Y. Sekarang perhatikan sumbu Y. Sumbu Y dibagi oleh sumbu X menjadi dua area atas dan area bawah. Area atas merupakan bagian yang positif, ada tak hingga banyaknya bilangan real positif. Area bawah ada tak hingga banyaknya bilangan real negatif. Sebaliknya, sumbu X dibagi menjadi dua area oleh sumbu Y, area kanan dan area kiri. Area kanan ini merupakan tempat untuk bilangan real yang positif, ada tak hingga banyaknya bilangan real yang positif. Area kiri merupakan tempat untuk bilangan-bilangan real yang negatif, ada tak hingga banyaknya bilangan real yang negatif. Sekarang apabila kita mengamati diagram Kartesius secara keseluruhan, perpotongan sumbu X dan sumbu Y menyebabkan diagram Kartesius ini terbagi menjadi 4 area. Area di sebelah sini disebut dengan kuadran 1, area yang ini kuadran 2, area bawah ini kuadran 3, bawah kanan ini disebut kuadran 4. Pelabelan kuadran ini berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Secara spesifik, kuadran 1 ini adalah tempat untuk titik-titik koordinat yang memiliki X positif, Y positif. Kuadran 2 ini adalah tempat atau area untuk titik-titik koordinat dengan X-nya negatif, Y positif. Sementara kuadran 3 ini untuk yang titik koordinatnya memiliki X negatif, Y-nya negatif.
Dan kuadran 4 ini untuk titik-titik koordinat yang X-nya positif namun Y-nya negatif. Kurang lebih untuk diagram Kartesius seperti itu. Sekarang kita akan menggambar fungsi mutlak. Fungsi mutlak pertama yang akan kita gambar yang paling sederhana adalah f(x) sama dengan nilai mutlak dari X. Untuk menggambar fungsi ini pada diagram Kartesius, kita akan membutuhkan titik-titik koordinat yang memenuhi fungsinya. Titik koordinat yang dimaksud adalah pasangan X, Y. X-nya adalah bilangan real, X ini yang akan kita kenai tanda mutlak. Untuk Y-nya itu siapa? Y-nya adalah fx atau nilai mutlak dari X-nya. Pada waktu SMP, kalian sudah biasa menggambar grafik garis lurus. Ketika kalian menggambar grafik garis lurus, kalian membutuhkan setidaknya 2 titik koordinat. Bagaimana kalau sekarang kalian menggambar grafiknya grafik fungsi mutlak? Berapakah minimal titik koordinat yang kalian butuhkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengenal dulu bentuk umum untuk fungsi nilai mutlak. Di matematika ada fungsi yang memiliki titik balik, ada fungsi yang tidak memiliki titik balik. Ada fungsi yang grafik fungsinya memiliki sumbu simetri, ada fungsi yang grafiknya tidak memiliki sumbu simetri. Untuk fungsi nilai mutlak yang sedang kita ulas, sedang kita pelajari dengan bentuk umum seperti ini, fungsi ini memiliki 1 titik balik dan 1 sumbu simetri. Titik baliknya nanti akan dilalui oleh sumbu simetrinya. Sumbu simetri yang saya sebutkan barusan tadi akan membagi grafik fungsinya menjadi 2 grafik. Grafik di sebelah kiri titik balik dan grafik di sebelah kanan titik balik. Baik grafik di sebelah kiri titik balik maupun grafik di sebelah kanan titik balik, untuk fungsi nilai mutlak dengan bentuk umum seperti ini, grafik di kiri maupun di kanan titik balik merupakan bentuknya garis lurus. Dengan demikian, untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak dengan bentuk umum seperti ini, kita memerlukan minimal 3 titik saja. 1 titik di sebelah kiri titik balik, 1 titik di sebelah kanan titik balik, dan titik yang ketiga adalah titik balik itu sendiri. Sebelum saya memberitahu kalian bagaimana cara menentukan ketiga titik koordinat yang dibutuhkan dalam menggambar grafik suatu fungsi nilai mutlak, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu huruf-huruf yang ada pada bentuk umumnya. Kalian bisa lihat ada huruf X, ada huruf K, ada huruf A, dan ada huruf B. Untuk X sudah jelas dia adalah inputnya untuk domain fungsinya. Bagaimana dengan huruf K, A, dan B? Bilangan seperti apa mereka? Ketiganya, A, B, dan K juga merupakan bilangan real, tapi nanti memiliki fungsi yang berbeda, bukan domain fungsinya. Ada satu lagi di sini, walaupun A, B, dan K merupakan bilangan real, K-nya ini tidak boleh 0. K-nya selain 0 boleh positif, boleh negatif. Nah, sekarang pertama saya akan membahas dulu tentang bilangan K. Bilangan K di sini akan menjadi penanda apakah grafik fungsinya membuka ke atas atau membuka ke bawah. Mengenai membuka ke atas atau membuka ke bawah, saya akan memberitahu dulu supaya kalian tidak bingung apa maksud saya. Untuk grafik fungsi nilai mutlak, gambaran kasarnya seperti apa sih sebenarnya bentuk grafiknya? Nah, seperti ini. Jadi untuk grafik fungsi nilai mutlak, dia gambarannya itu nanti bentuk grafiknya menyerupai atau mirip dengan huruf V. Kurang lebih seperti ini. Lalu bagaimana kaitannya nanti dengan bilangan K? Jika dikaitkan dengan bilangan K itu adalah bilangan real tak 0. Jadi bilangan K-nya bisa real positif, bisa real negatif. Bila nanti di soal kalian ketemu ternyata bilangan K-nya merupakan real positif, maka grafik kalian bentuk V-nya nanti akan membuka ke atas seperti ini. Tapi sebaliknya kalau nanti bilangan K-nya itu bilangan real yang negatif, maka grafiknya huruf V-nya nanti akan membukanya ke bawah seperti ini. Lebih lanjut lagi tentang bilangan K, bagaimana perannya di dalam fungsi nilai mutlak. Kalau bilangan K-nya saya mutlakkan, saya beri tanda mutlak, saya kenai nilai mutlak, bila nanti nilai K-nya semakin membesar, grafiknya atau huruf V-nya itu akan semakin menyempit, semakin curam seperti ini.
semakin curam. Tapi kalau nanti bilangan K-nya saya mutlakkan, saya kenain nilai mutlak, dia nilainya kecil, untuk grafiknya huruf V-nya akan semakin menganga atau semakin landai, seperti itu. Sebagai tambahan ini saya berikan satu perbandingan ya. Jadi ada untuk K-nya sama dengan 1 dan ada K-nya min 1. Juga ada untuk bilangan K-nya 3, bilangan K-nya min 3. Ini saya hanya gambaran kasar, saya tidak benar-benar ukur ya. Jadi bisa dilihat aja, kita tutup dulu yang sebelah kanan. Jadi untuk K-nya 1, dia lebih menganga dibanding ketika K-nya 3. Jadi semakin besar huruf K-nya ini, kalau dua-duanya positif, semakin besar K-nya, semakin besar kepositifannya, dia akan semakin curam, semakin sempit. Sekarang kita pindah ke yang ini. Untuk K-nya yang negatif, ada K-nya minus 1, yang kedua K-nya minus 3. Semakin besar kenegatifannya dari bilangan K-nya, dia juga semakin curam. Membukanya ke bawah itu kemiringannya semakin curam. Tapi semakin kecil kenegatifannya, dia lebih menganga gitu. Walaupun membukanya ke bawah karena K-nya bilangan negatif. Semakin kecil kepositifan bilangan K, semakin kecil kenegatifan bilangan K, pokoknya K-nya semakin kecil, kata kuncinya, dia akan semakin menganga. Tapi semakin besar kepositifan bilangan K, semakin besar kenegatifan bilangan K, kata kuncinya semakin besar, dia akan semakin menutup, semakin curam, menutup ke dalam. Jadi kurang lebihnya untuk bilangan K seperti ini. Nanti perannya di dalam pengaruhnya dia ke grafik fungsinya. Sekarang untuk bilangan A dan B, bagaimana perannya dia, bagaimana pengaruhnya dia terhadap grafik fungsinya. Jadi untuk A dan B, keduanya ini mengenai pergeseran grafik fungsi. A nanti akan mempengaruhi pergeseran grafik fungsi di sepanjang sumbu X, sementara B akan mempengaruhi pergeseran grafik fungsi di sepanjang sumbu Y. Bilangan A akan menentukan pergeseran grafik fungsinya ke kanan atau ke kiri, sementara bilangan B akan menentukan pergeseran grafik fungsinya ke atas atau ke bawah. Bagaimana nanti gambarannya? Nanti akan gambarannya muncul sendiri ketika kita mengerjakan soal latihan 1.3 di buku paket kalian halaman 21. Nah, sekarang kita kembali ke masalah awal, yaitu grafik fungsi nilai mutlak untuk fx sama dengan mutlak x. Untuk menggambar grafik fungsi ini, kita hanya memerlukan 3 titik koordinat saja. Yang pertama adalah titik balik dari fungsi fx sama dengan mutlak x. Yang kedua, 1 titik koordinat di sebelah kiri titik baliknya. Yang ketiga, 1 titik koordinat di sebelah kanan titik baliknya. Berarti langkah pertama kita harus menentukan titik baliknya. Untuk menentukan titik baliknya, kita kembali dulu ke bentuk umum fungsi nilai mutlak. Saya sudah menyalin bentuk umum fungsi nilai mutlak tepat di bawah permasalahan yang akan kita selesaikan. Sekarang perhatikan untuk kotak coklat yang berisi bentuk umum fungsi nilai mutlak. Jika fungsi nilai mutlak mengikuti bentuk umum yang seperti ini, titik baliknya nanti koordinat x, y-nya adalah a, b. Jadi untuk semua fungsi nilai mutlak yang memiliki bentuk umum fx sama dengan k kali nilai mutlak dari x min a plus b mempunyai titik balik a, b. Sekarang permasalahan kita adalah kita mempunyai fungsi nilai mutlak dengan bentuk fx sama dengan mutlak x. Dari sekian banyak bilangan real, bilangan yang mana yang menempati posisi A dan bilangan yang mana yang menempati posisi B untuk fungsi fx sama dengan nilai mutlak x? Dengan sedikit berpikir kita bisa langsung mendapatkan jawabannya. Ketika K merupakan bilangan real 1, ketika A bilangan real 0, ketika B bilangan real 0, kemudian nilai KA dan B kita substitusi, kita masukkan ke bentuk umum dari fungsi nilai mutlak, kita memperoleh fungsi mutlak dengan bentuk fx sama dengan mutlak dari x. Jadi untuk fungsi nilai mutlak fx sama dengan mutlak x mempunyai titik balik a, b-nya 0,0, x-nya 0, y-nya 0.
Sekarang kita bisa langsung menentukan 3 koordinat untuk menggambar grafik fungsi fx sama dengan mutlak x. Kita sudah ketemu titik baliknya, x-nya 0, y-nya 0. Titik balik ini posisinya nanti akan ada di tengah. Kita sekarang satu lagi yang kita butuhkan di sebelah kirinya titik balik dan satu titik koordinat lagi di sebelah kanannya titik balik. Kita tentukan dulu untuk x-nya bilangan x real yang berada di sebelah kiri atau kurang dari 0. Itu ada banyak sekali, tak hingga banyaknya. Bisa dipilih yang bilangan bulat, pecahan, rasional, irasional, terserah. Untuk mudahnya saja kita pilih bulat negatif. Di sini kita bisa pilih min 2. Ketika x-nya min 2, berapa mutlak dari min 2? Mutlak dari min 2 adalah 2. Lalu untuk yang di sebelah kanan, apakah kita harus memilih positif 2? Karena di sebelah kiri kita memilih minus 2. Tidak harus seperti itu. Kita bisa bebas memilih. Di sini misalkan saya pilih aja bilangannya x-nya 3, berarti mutlak dari 3 sendiri. Kita sudah dapat 3 pasangan sekarang. Titik baliknya 0,0, di kirinya ada min 2,2, di kanannya ada 3,3. Cukup dengan 3 titik koordinat ini kita sudah bisa menggambar grafik fungsinya. Sekarang kita sudah siap untuk menggambar grafik fungsi fx sama dengan mutlak x. Kita sudah punya 3 titik koordinat yang kita butuhkan. Tinggal kita meletakkan titik-titik itu di diagram kartesiusnya. Di sini saya juga sudah menyiapkan diagram kartesiusnya. Sederhana, sesuai kebutuhan saja, menyesuaikan dengan titik-titik yang sudah saya tentukan. Saya akan meletakkan dulu titik 0,0, x-nya 0, y-nya 0. Dia di mana? Dia berada di center, di pusatnya, di titik asalnya. Letaknya adalah di sini. Ini saya beri nokta 0,0 di sini. Kemudian titik yang kedua adalah x-nya min 2. Oke, x-nya kita lihat di sumbu x ya. Ini sumbu x yang mendatar. X-nya min 2 berarti di sini. X-nya min 2. Y-nya 2. Y-nya 2 ini. Berarti kita bisa pakai garis bantu supaya lebih rapi. Ini garis putus-putus untuk garis bantunya. Ini karena kita mengerjakan manual ya. Sebenarnya ada juga aplikasi software open source yang gratis untuk membantu menggambar grafik. Ini ya, saya letakkan titik di sini. Oke, ini tadi 0,0 di sini, yang ini min 2,2. Satu titik lagi 3,3 ini ya. Oke. Ini ya di sini. Ini 3,3. Ini masih 3 titik koordinat. Belum terbentuk ya, belum kelihatan grafiknya. Grafiknya tadi kan seperti huruf V. Caranya adalah titik koordinat di sebelah kirinya titik balik kita hubungkan dengan garis dengan titik baliknya. Kemudian yang kedua nanti titik koordinat yang di sebelah kanan titik balik itu juga kita hubungkan dengan garis ke titik baliknya. Nah, setelah saya hubungkan dengan garis, sudah kelihatan ya bentuknya seperti huruf V. Apakah ini berhenti seperti ini? Garisnya sudah cukup, gambar grafiknya ini sudah benar? Belum, ini belum sempurna. Jadi ketiga titik koordinat sifatnya hanya membantu, tapi tidak berhenti di ujungnya di sini, ujungnya di sini, tidak. Ini masih terus. Jadi ada banyak sekali pasangan titik yang memenuhi fungsi fx sama dengan mutlak x yang segaris di sini. Dengan ini jadi memanjang masih sampai tak hingga ini, sampai tak hingga pokoknya. Yang ini juga sama arah kiri. Ini di sepanjang perpanjangan garis ini semua pasangan titik koordinat yang memenuhi fungsi fx sama dengan mutlak x. Sudah pokoknya secukupnya kertasnya aja. Yang jelas dia terus memanjang ke atas kiri dan ke atas kanan sampai tak hingga banyaknya titik koordinat. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan memberikan sedikit petunjuk mengenai pengerjaan menggambar grafik latihan 1.3 di halaman 21 buku paket kalian. Siapkan buku paket kalian. Oke, di buku paket kalian itu juga ternyata disediakan gambar grafik fungsi mutlak untuk fx sama dengan mutlak x.
di buku kalian menggunakan lebih banyak titik daripada yang saya gunakan, tetapi ketiga titik yang saya gunakan semuanya ada di sini ya. Kalian lihat di sini grafiknya juga melalui titik 0,0, 3,3 dan min 2,2. Kalian mau mengikuti cara yang seperti di buku paket juga boleh, tapi kelemahannya memakai cara di buku paket belum tentu kalian ketemu titik baliknya. Titik balik itu sebenarnya titik di mana nilai fungsinya itu berbalik. Kalau kalian lihat ya, kita lihat dari kiri. Nilai untuk fungsinya itu kan dari 5, 4, 3, 2, 1, dia menurun. Dari kiri ke kanan, kiri atas ke kanan bawah nilainya menurun sampai ke titik balik 0 nilainya berbalik. Jadi setelah nilai y-nya menurun, nilai y-nya naik. Jadi ini titik balik. Titik di mana nilai fungsinya itu berbalik, entah dari besar ke kecil terus kecil ke besar lagi, atau kecil ke besar terus besar ke kecil. Seperti itu. Oke, terakhir penutup untuk video pembelajaran dari saya hari ini, latihan 1.3. Kalian lihat di sini ada 3 soal menggambar grafik A, B, C. Untuk A, yang A ini kalau kita kaitkan ke bentuk umum fungsi nilai mutlak, A-nya 2. Untuk yang B ini, A-nya min 2. Untuk yang C ini, A-nya berapa ya? Untuk yang A dan B, B-nya sudah jelas 0, K-nya jelas 1. Untuk yang C ini, B-nya juga sudah jelas 0, K-nya berapa ya? Untuk yang A, titik baliknya langsung ketahuan 2,0. Untuk yang B, titik baliknya sudah ketahuan juga min 2,0. Untuk yang C, titik baliknya berapa? Untuk yang C, kalian bisa lihat di sini. Di sini adalah 2x 2 kali x. Supaya kita bisa menentukan titik baliknya mengikuti pola atau alur dari bentuk umum fungsi nilai mutlak, maka di sini kita harus meniadakan 2 ini. 2 ini harus kita singkirkan dari dalam nilai mutlaknya, tanda mutlaknya. Di soal seperti ini kita perlu melakukan modifikasi operasi aritmatika bilangan ya. Jadi supaya 2x menjadi x itu harus kita bagi 2. Tapi bentuk aljabar di dalam tanda mutlaknya itu adalah satu kesatuan. Jadi 2x min 1 itu satu kesatuan. Kalau 2x-nya saya bagi 2, maka min 1-nya juga saya bagi 2. Tetapi kalau bentuk aljabar 2x min 1 langsung saya bagi 2, itu akan merubah nilai dari soal. Sementara kalau kita memodifikasi itu kita tidak merubah nilainya, kita hanya memodifikasi, mengubah bentuknya saja. Jadi di sini kalau saya ingin memasukkan setengah atau per 2 ke dalam tanda mutlaknya, saya harus mengalihkan juga dengan 2. Jadi tahap awal untuk modifikasinya di luar tanda mutlaknya saya di sini punya 2 dikali 1 per 2. 2 dikali 1 per 2 itu hasilnya 1. 1 dikali nilai mutlak dari 2x min 1 itu adalah 2x min 1. Jadi dari baris pertama ke baris kedua saya hanya menambahkan, memodifikasi bentuknya, tapi nilainya tidak berubah. Nilainya tetap nilai mutlak dari 2x min 1. Selanjutnya saya butuh setengahnya ini masuk ke dalam tanda mutlaknya. Sekarang saya sudah memasukkan setengahnya ke dalam tanda mutlaknya seperti ini. Lalu saya akan menyederhanakannya. Seperti ini, setelah saya distribusikan setengahnya. Lalu saya sederhanakan satu kali lagi. Bentuknya seperti ini. Menyesuaikan dengan bentuk umum fungsi nilai mutlak, saya tambahkan plus 0. Di sini terlihat bahwa untuk fungsi yang C latihan 1.3, K-nya adalah bilangan positif 2, untuk A-nya itu adalah bilangan pecahan 1 per 2, untuk B-nya adalah 0.
Nah, di sini kita mendapatkan titik balik dari fungsi latihan 1.3 yang C adalah 1/2,0 X-nya setengah atau 1/2 Y-nya 0. Nanti kalau kalian ingin menggambar grafiknya, kalian cukup mencari satu titik koordinat di sebelah kirinya titik balik ini dan satu titik koordinat di sebelah kanan titik balik ini. Mengacunya nanti adalah kalian cari X yang di sebelah kirinya setengah, X yang kurang dari setengah, dan juga satu lagi X yang lebih dari setengah. Demikian video ulasan mengenai grafik fungsi mutlak telah saya sampaikan kepada kalian. Mohon maaf untuk segala ketidaksempurnaannya. Saya sendiri juga sedih kalau video ini tidak bisa hasilnya sempurna. Ya sudah, kita terima saja bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Semoga video ini membantu. Tetap semangat, silahkan langsung diambil buku gambarnya, alat tulisnya, kalian kerjakan soal-soalnya.